Halo teman-teman, jadi hari ini aku mau ngajak kalian masuk ke dunia lain. Gini kak, kan gue tinggal di rumah gue yang sekarang udah lama banget. Dari abang gue lahir. Itu abang gue umurnya kisaran 30-an lah. Nah, di rumah ini, itu sering banget denger suara-suara gitu. Oke. Suara orang naik tangga, kursi geser, suara orang ngobrol, tapi sebenarnya gak ada orang. Nah terus kan karena diganggunya gak parah-parah amat, jadi ya udahlah, dibiarin aja. Nyokap bokap sering sholat kok di rumah. Ini sama gue, kakak gue juga sering sholat. Tapi di sini mungkin diganggunya makin parah kak. Kayak dulu waktu kamar kakak gue masih di lantai 2. Gue kan tidur sekamar sama kakak gue. Nah, dia tuh kebangun gara-gara ketindihan. Oke. Terus dia tuh ngelihat kaca yang arah ke gue lagi tidur. Ternyata ada makhluk hitam besar. Tangannya panjang sampai bawah. Terus kakak gue ini mau teriak. Gak bisa. Jadi dia tuh baca-baca gitu. Terus pas kelepas dia keluar kamar nangis. Itu gue tidur sama sekali gak denger suara kak. Kakak gue banting pintu, sama sekali gue gak denger apa-apa. Bangun paginya baru gue diceritain. Nyokap gue bilang kalau gue itu dipeluk sama makhluk halus ini. Soalnya pas nyokap gue ke kamar kakak gue yang posisinya gue lagi tidur, itu nyokap ngeliat kaca sama ke badan gue. Dan di kaca malah ada bercak baju, pinggang, kayak ada yang peluk. Terus nyokap gue juga pernah dicekek kak di kamarnya sama hantu anak-anak. Gila. Bentar ya, interupsi. Ini sih sampai udah main fisik gitu. Hantunya barbar ya. Gak tahu salah nyokap gue apa. Terus dari kejadian itu nyokap gue suruh ustadz datang buat bacain rumah ini. Terus ustadz ini bilang kalau di rumah ini kiriman dari orang luar. Oh, pantesan. Nah, dia gak bakalan pergi dari sini kalau yang ngirim dia belum meninggal. Terus ustadz ini bilang kalau mau ngusir carikan tempat yang jumlah keluarganya sama kayak keluarga gue. Wow. Nah, terus nyokap gue gak mau karena sama aja kan, kayak kita ngirim setan juga ke sana. Karena cuman itu satu-satunya jalan. Kalau dimasukin botol, dilempar ke laut, terus kalau misalnya ada yang buka itu botol, atau botol itu pecah, dia bakal tahu jalan balik lagi karena dia punya anaknya di sini. Oh my. Terus gue disuruh azanin rumah ini biar dia nggak seserem ganggu gue sama orang rumah. Terus beberapa hari berlalu, emang nggak ada ganggu-ganggu parah lagi. Kayak nyekek atau nindihin. Cuma suara aja. Tapi gak lama kemudian dia ngulah lagi. Tapinya lebih ke usil. Ini gak bohong dan serius. Kakak bisa manggil orang pintar ke rumah gue kak. Oh, jadi dia bilang ke aku kalau gak percaya nyuruh orang pintar datang ke sana katanya. Karena pasti dia bakalan jujur kalau di rumah dia itu hantunya usil banget. Terus nyokap gue pernah lagi buat, aduh ini tahu bulat, bentar ya, pause dulu, ada tahu bulat. Ini tukang tahu bulat lebih horor daripada cerita horor. Terus nyokap gue pernah lagi mau buat bubur, mangkoknya diganti dari warna biru ke bening. Gue lagi main laptop dengan lagu pakai headset. Terus pas gue ke bawah, nyokap gue nanya gue ngapain lompat-lompat di kasur, teriak-teriak. Tetangga marah ntar. Gue bilang gue gak ada kayak gitu. Terus nyokap gue diem. Terus gue lagi tidur, lemari kamar gue ini goncang kayak ada orang di dalamnya yang pengen keluar. Gue tendang itu lemari, gue kabur, keluar langsung tidur sama abang gue gitu. Ya sial banget sih. Terus kalau penampakan gue pernah dikasih lihat dalam wujud setengah muka.
ini mulai penampakan ya. Dia ngintip gue dari bawah kasur. Gila. Bawah kasur, aku paling gak suka bawah kasur. Itu kayak mimpi buruk semua anak-anak gak sih, di kolong kasur tuh. Aduh, beneran itu serem banget. Dulu waktu kecil aku gak berani lihat kolong kasur, by the way. Dia ngintip, oke lanjut ya. Dia ngintip gue dari bawah kasur, ngeliatin gue kayak mau nerekam gitu. Gue belum ngeliat dia, cuman gue ngerasa kali kalau ada yang memperhatikan gue, Kak. Terus gue perlahan-lahan noleh ke sebelah kiri. Gue gak berani ngeliat, soalnya takut sawan gitu, Kak. Sawan itu apa ya? Gue ngintip, memang ada, Kak. Gue gak bohong, seriusan. Kalau menurut gue, dia itu bukan setan, tapi jin. Matanya tuh panjang sampai jidat, runcing ujungnya. Terus hidungnya gak ada, senyumnya panjang sampai ke telinga. Terus dia tahu gue ngeliatin dia. Gue langsung teriak sekenceng-kencengnya sambil gue emosi. Ya kebayang sih. Tangan kanan gue genggam remote AC pelan-pelan, terus langsung gue berontak ke kiri sambil banting remote AC itu ke kiri, Kak, saking emosinya. Terus ngilang. Terus gue bilang ke nyokap buat ngilangin ini setan. Nyokap gue nanya kenapa. Ya udah gue ceritain kan. Terus nyokap gue bilang suruh telepon ustadz kemarin, minta buang pakai botol aja. Baru dibuang. Terus 3 bulan dia datang lagi, Kak. Nyokap gue ngasih tahu soalnya di rumah ini malam-malam gitu kayak ada suara orang lempar batu dari atap gue. Katanya sih dia datang lagi, Kak. Percaya atau nggak percaya, di Indonesia kan santet menyantet tuh ada. Dan aduh, aku kalau ngomong itu serem banget sih. Yang jelas kamu yang sabar ya, harus rajin sholatnya, sama semakin berani aja. Semoga keluarga kamu cepet-cepet